Selamat pagi Bapak, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 123 garis miring SKK garis miring 1 Romawi garis miring 2025 yang bertanda tangan di bawah ini, nama Tuan Andi, tempat tanggal lahir Bogor 18 April 1985, pekerjaan wira swasta, alamat Jalan Beu, Kecamatan Cisarua, Kota Bogor. Selanjutnya disebut sebagai pemberi kuasa atau penggugat. Dengan ini memberikan kuasa khusus kepada nama Said Oktaviandi, tempat tanggal lahir Pematang Siantar 8 Oktober 1998, pekerjaan advokat atau pengacara, alamat kantor Jalan Kasuari nomor 13 Kecamatan Cisarua, nomor telepon 0857 62 000 848. Berdasarkan kartu tanda pengenal advokat nomor 1324 yang berkantor pada Jalan Kasuari nomor 13 Kecamatan Cisarua. Selanjutnya disebut sebagai penerima kuasa khusus. Untuk dan atas nama pemberi kuasa mengajukan gugatan wan prestasi terhadap nama Tuan Budi, tempat tanggal lahir Jakarta 8 Desember 1978, pekerjaan wira swasta, alamat Jalan Kutilang, Kecamatan Cisarua, Kota Bogor. Sehubungan dengan perjanjian jual beli tanah seluas kurang lebih 1000 meter yang terletak di Kecamatan Cisarua, Bogor, tertanggal 15 Januari 2023, di mana tergugat tidak melunasi pembayaran tahap kedua sebesar 700 juta sebagaimana disepakati dalam perjanjian tersebut, sehingga telah melakukan wan prestasi. Untuk itu penerima kuasa berhak untuk 1. Mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Bogor. 2. Menyusun, menandatangani dan mengajukan surat gugatan, replik, duplik, kesimpulan, serta surat-surat lain yang diperlukan dalam proses persidangan. 3. Menghadiri persidangan, menghadirkan dan memeriksa saksi-saksi, mengajukan alat bukti, serta melakukan tindakan hukum lain yang diperlukan. 4. Mengajukan upaya hukum, banding, kasasi, peninjauan kembali apabila diperlukan. 5. Menerima atau menolak perdamaian dan melakukan segala tindakan hukum yang dianggap perlu untuk kepentingan hukum pemberi kuasa. Demikian surat kuasa khusus ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Dibuat di Bogor pada tanggal 8 Juli 2023. Ditandatangani oleh pemberi kuasa Tuan Andi dan penerima kuasa Said Oktaviandi. Ya. Gugatan PDT garis 45 garis miring 2 Romawi garis miring 2024 garis miring PN.BGR. Majelis Hakim yang kami muliakan, saudara kuasa hukum tergugat yang kami hormati, dan para pengunjung yang kami muliakan. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, nama Tuan Andi, alamat Jalan Beu, Kecamatan Cisarua, Kota Bogor. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini memberi kuasa kepada nama Said Oktaviandi, alamat kantor Jalan Kasuari nomor 13 Kecamatan Cisarua, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 123 garis miring SKK garis miring 1 Romawi garis miring 2025. Tertanggal 18 Oktober 2025 untuk selanjutnya bertindak untuk dan atas nama penggugat melawan nama Tuan Andi, alamat Jalan Kutilang, Kecamatan Cisarua, Kota Bogor. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Dasar gugatan. 1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2023 penggugat dan tergugat telah membuat perjanjian jual beli tanah seluas 1000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor dengan harga sebesar 1 miliar rupiah. 2. Bahwa dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa tahap pertama uang muka sebesar 300 juta dibayar pada saat penandatanganan. Tahap kedua sebesar 700 juta dibayar paling lambat 3 bulan setelah tanggal penandatanganan perjanjian. Setelah pembayaran lunas, penggugat akan menyerahkan sertifikat tanah dan melakukan balik nama atas nama tergugat. 3.
bahwa tergugat hanya melakukan pembayaran uang muka sebesar 300 juta, namun tidak melaksanakan kewajiban pembayaran tahap kedua sebesar 700 juta rupiah sebagaimana disepakati. 4. Bahwa hingga 6 bulan setelah tanggal perjanjian, tergugat juga belum melunasi pembayaran, meskipun penggugat telah mengirimkan 2 kali surat teguran, namun tidak mendapat tanggapan. 5. Bahwa alasan tergugat yang menyatakan belum mendapatkan pinjaman dari bank tidak dapat dijadikan dasar pembenaran hukum, karena perjanjian yang telah disepakati bersifat mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak. Pasal 1338 KUH Perdata. 6. Bahwa akibat kelalaian tergugat tersebut, penggugat telah mengalami kerugian material, antara lain tidak dapat menjual tanah tersebut kepada pihak lain, menanggung biaya administrasi dan hukum, mengalami kerugian kesempatan. 7. Bahwa perbuatan tergugat yang tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi sisa pembayaran sebesar 700 juta rupiah adalah bentuk wan prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 KUH Perdata. Tuntutan: berdasarkan uraian tersebut di atas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan wan prestasi dalam perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari 2023. 3. Menghukum tergugat untuk membayar sisa harga tanah sebesar 700 juta rupiah kepada penggugat. 4. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar 100 juta rupiah atas kerugian material dan imaterial yang diderita penggugat. 5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. 6. Menetapkan bahwa apabila tergugat lalai memenuhi putusan ini, maka penggugat berhak membatalkan perjanjian jual beli tanah tersebut secara sepihak, dan tanah tetap menjadi milik penggugat. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ditetapkan di Bogor 8 Agustus 2023. Hormat kami, kuasa hukum penggugat Said Oktaviandi. Surat jawaban gugatan nomor registrasi perkara PDT garis 45 garis miring 2 garis miring 2024 garis miring PN.BGR. Majelis hakim yang kami muliakan, saudara kuasa hukum tergugat yang kami hormati, dan para hadirin sidang yang kami muliakan. Perihal jawaban atas gugatan penggugat dalam perkara wan prestasi jual beli tanah yang bertanda tangan di bawah ini, nama Said Oktaviandi, alamat kantor Jalan Kasuari nomor 13, Kecamatan Cisarua. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juli 2023. Dengan ini bertindak untuk dan atas nama Tuan Budi, beralamat di Jalan Beu, Kecamatan Cisarua, Kota Bogor. Dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai tergugat. Dengan ini menyampaikan jawaban atas gugatan penggugat Tuan Andi sebagai berikut. Dalil-dalil gugatan. 1. Tergugat membenarkan bahwa telah ada perjanjian jual beli tanah seluas 1000 meter persegi di Cisarua, Bogor pada tanggal 15 Januari 2023 dengan harga 1 miliar rupiah dengan pembayaran 2 tahap. Namun tergugat membantah telah melakukan wan prestasi. 2. Bahwa keterlambatan pembayaran bukan merupakan niat ingkar janji. Keterlambatan tersebut disebabkan belum cairnya fasilitas pinjaman dari bank yang semula akan digunakan untuk pembayaran tahap kedua. 3. Bahwa tergugat telah beritikat baik dengan menginformasikan keterlambatan dan meminta waktu tambahan. Hal ini menunjukkan tidak adanya niat buruk. 4. Bahwa berdasarkan pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata, asas itikat baik harus dijunjung tinggi dalam pelaksanaan perjanjian. 5. Bahwa penggugat tidak mengalami kerugian nyata yang dapat dibuktikan secara hukum.
6. Bahwa tergugat tetap bersedia melunasi kewajiban pembayaran dan memohon waktu tambahan 2 bulan. Eksepsi dan rekonvensi. Eksepsi, gugatan prematur. Bahwa gugatan diajukan sebelum waktunya karena tergugat masih menunjukkan itikat baik. Oleh karena itu, gugatan seharusnya tidak dapat diterima. 2. Rekonvensi, pemulihan nama baik. Apabila majelis hakim berpendapat lain, tergugat mohon agar dinyatakan tidak melakukan wan prestasi dan penggugat diperintahkan melanjutkan pelaksanaan jual beli tanah setelah pelunasan dilakukan. Tuntutan: 1. Menerima dan mengabulkan jawaban tergugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima atau setidak-tidaknya ditolak. 3. Menyatakan tergugat tidak terbukti melakukan wan prestasi. 4. Menetapkan perjanjian jual beli tanah tetap sah dan mengikat pasal 1338 KUH Perdata. 5. Menghukum penggugat untuk melanjutkan perjanjian setelah pelunasan. 6. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Demikian surat jawaban gugatan ini disampaikan sebagai bentuk pembelaan dan klarifikasi terhadap dalil gugatan penggugat. Atas perhatian dan kebijaksanaan majelis hakim yang memeriksa perkara ini, tergugat mengucapkan terima kasih. Ditetapkan di Bogor, 8 September 2023. Hormat kami, kuasa hukum tergugat, Said Oktaviandi. Surat replik perkara wan prestasi perjanjian jual beli tanah. Nomor perkara PDT garis 45 garis miring 2 Romawi garis miring 2024 garis miring PN.BGR. Majelis hakim yang kami muliakan, saudara kuasa hukum tergugat yang kami hormati, serta para hadirin sidang yang saya muliakan. Yang bertanda tangan di bawah ini, nama Tuan Andi, alamat Jalan Beo, Kecamatan Cisarua, Kota Bogor. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut penggugat. Dengan ini menyampaikan replik atas jawaban tergugat dalam perkara wan prestasi jual beli tanah dengan uraian sebagai berikut. 1. Membantah seluruh dalil tergugat yang tidak diakui secara tegas, bahwa penggugat membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam jawaban tergugat yang tidak diakui secara eksplisit oleh penggugat dalam gugatan semula. Segala hal yang tidak diakui kebenarannya dianggap tidak benar dan harus dikesampingkan. 2. Tentang dalil adanya alasan penundaan pembayaran, bahwa tergugat dalam jawabannya beralasan belum memperoleh pinjaman dari bank sehingga belum dapat melunasi sisa pembayaran sebesar 700 juta rupiah. Terhadap alasan tersebut, penggugat menegaskan bahwa perjanjian jual beli tanah tertanggal 15 Januari 2023 dengan jelas memuat batas waktu pembayaran tahap kedua adalah 3 bulan setelah penanda tanganan, yaitu paling lambat tanggal 15 April 2023. Tidak terdapat klausul dalam perjanjian yang memberikan hak kepada tergugat untuk menunda pembayaran dengan alasan apapun, termasuk keterlambatan pinjaman bank. Oleh karena itu, alasan tergugat adalah subjektif dan tidak relevan secara hukum, karena wan prestasi tetap terjadi meskipun ada kesulitan pribadi dalam pemenuhan kewajiban. 3. Tentang dalil tidak ada kerugian, bahwa tergugat menyangkal adanya kerugian yang dialami penggugat. Terhadap hal ini, penggugat menyatakan bahwa tanah yang telah dijanjikan tidak dapat dijual kepada pihak lain selama menunggu pelunasan tergugat, sehingga penggugat kehilangan kesempatan ekonomi. Selain itu, harga pasar tanah di daerah Cisarua terus meningkat, sehingga penggugat mengalami kerugian material akibat penundaan yang dilakukan oleh tergugat. 4. Tentang itikat baik. Tergugat beralasan telah beritikat baik karena mengaku masih berusaha mencari dana. Namun menurut hukum, itikat baik tidak menghapus wan prestasi.
selama tergugat tidak memenuhi kewajiban pembayaran dalam jangka waktu yang telah disepakati. Ia tetap dinyatakan lalai. Hukum kontrak menegaskan bahwa perjanjian mengikat para pihak sebagai Undang-Undang Pasal 1338 KUH Perdata. 5. Tentang permintaan waktu tambahan, penggugat menolak permintaan tergugat untuk diberikan perpanjangan waktu karena tidak ada dasar hukum atau klausul kontraktual yang mengatur hal tersebut. Perpanjangan waktu justru menambah kerugian penggugat, apalagi somasi telah diberikan sebanyak 2 kali sebagai bentuk tenggang waktu yang cukup. Oleh karena itu, permintaan tambahan waktu dari tergugat tidak dapat diterima dan harus ditolak. Berdasarkan uraian di atas, penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tergugat telah melakukan prestasi terhadap perjanjian jual beli tanah tertanggal 15 Januari 2023. 3. Menghukum tergugat untuk membayar sisa harga tanah sebesar 700 juta rupiah kepada penggugat. 4. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar 100 juta rupiah sebagai kompensasi kerugian material dan imaterial. 5. Menolak seluruh dalil dan pembelaan tergugat untuk seluruhnya. 6. Membebankan biaya perkara kepada tergugat. Demikian replik ini disampaikan atas perhatian dan kebijaksanaan Majelis Hakim yang mulia penggugat. Demikian replik ini disampaikan atas perhatian dan kebijaksanaan Majelis Hakim yang mulia. Penggugat ucapkan terima kasih. Ditetapkan di Bogor 8 Oktober 2023. Ditandatangani oleh Said Oktaviandi. Duplik nomor perkara PDT garis 45 garis miring 2 Romawi garis miring 2024 garis miring PN.BGR. Perihal duplik atas replik penggugat. Majelis Hakim yang kami muliakan, saudara kuasa hukum penggugat yang kami hormati, dan para hadirin sidang yang kami muliakan. Yang bertanda tangan di bawah ini, nama Tuan Budi, alamat Jalan Beu, Kecamatan Cisarua, Kota Bogor. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Dengan ini mengajukan duplik atas replik penggugat tertanggal 15 November 2023 dalam perkara prestasi perjanjian jual beli tanah dengan pokok-pokok tanggapan sebagai berikut. 1. Tergugat menolak seluruh dalil dan tuduhan penggugat yang menyatakan bahwa tergugat telah melakukan prestasi kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh tergugat dalam duplik ini. 2. Benar telah terjadi perjanjian jual beli tanah antara penggugat dan tergugat pada tanggal 15 Januari 2023 dengan harga sebesar 1 miliar rupiah dan tergugat telah membayar uang muka sebesar 300 juta rupiah kepada penggugat. 3. Keterlambatan pelunasan pembayaran sebesar 700 juta rupiah bukan disebabkan oleh niat tidak baik dari tergugat, melainkan karena proses pencairan pinjaman bank yang memerlukan waktu lebih lama dari perkiraan semula, dan hal ini telah disampaikan secara baik-baik kepada penggugat. 4. Dalam perjanjian tidak terdapat klausula denda atau pembatalan otomatis apabila terjadi keterlambatan pembayaran, sehingga tergugat masih memiliki itikat baik untuk melunasi kewajiban sesuai kesepakatan yang telah disampaikan melalui komunikasi dengan penggugat. 5. Tergugat tidak pernah mengingkari perjanjian, bahkan telah beberapa kali berkomunikasi dan meminta waktu tambahan secara wajar agar pembayaran dapat dilakukan segera setelah pinjaman cair. 6. Kerugian yang diklaim oleh penggugat adalah tidak berdasar, karena tanah masih berada di dalam penguasaan penggugat dan belum berpindah hak, sehingga tidak ada kerugian nyata yang dapat dibuktikan.
7. Tergugat tetap beritikat baik untuk melunasi sisa pembayaran dan menyelesaikan perjanjian secara damai tanpa merugikan pihak manapun. Berdasarkan uraian di atas, tergugat dengan hormat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutus sebagai berikut. Namanya. 1. Menolak seluruh dalil dan tuntutan. Kecilin anakmu tidur. 1. Menolak seluruh dalil dan tuntutan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tergugat tidak terbukti melakukan wan prestasi. 3. Menetapkan bahwa perjanjian jual beli tanah antara penggugat dan tergugat tetap sah dan mengikat kedua belah pihak. 4. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima. 5. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Demikian duplik ini disampaikan sebagai jawaban atas replik penggugat, dengan harapan majelis hakim yang mulia berkenan mempertimbangkan seluruh uraian dan bukti yang diajukan oleh tergugat demi tercapai keadilan yang seadil-adilnya. Ditetapkan di Bogor 15 November 2023. Hormat kami, kuasa hukum tergugat, Said Oktaviandi. 3. Surat pembuktian wan prestasi yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Tuan Andi, alamat Jalan Beu, Kecamatan Cisarua, Kota Bogor, sebagai penggugat. Dengan ini menyampaikan surat pembuktian terkait wan prestasi yang dilakukan oleh nama Tuan Budi, alamat Jalan Kutilang, Kecamatan Cisarua, Kota Bogor, sebagai tergugat. Fakta perjanjian. 1. Pada tanggal 15 Januari 2023, para pihak menandatangani perjanjian jual beli tanah seluas 1000 meter persegi yang berlokasi di Kecamatan Cisarua, Bogor. 2. Harga disepakati sebesar 1 miliar rupiah. 3. Pembayaran dilakukan 2 tahap. Tahap pertama 300 juta rupiah dibayar saat penandatanganan. Tahap kedua 700 juta rupiah dibayar paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan. 4. Setelah pelunasan, penggugat berkewajiban menyerahkan sertifikat dan memproses balik nama. Bentuk wan prestasi. 1. Hingga 6 bulan setelah perjanjian ditandatangani, tergugat belum melunasi pembayaran tahap kedua sebesar 700 juta rupiah. 2. Penggugat telah mengirimkan 2 kali surat teguran namun tidak ditanggapi. 3. Tergugat beralasan belum memperoleh pinjaman bank dan meminta perpanjangan waktu tanpa persetujuan penggugat. Kerugian penggugat. 1. Tanah tidak dapat dijual kepada pihak lain. 2. Penggugat mengalami kerugian secara ekonomi dan waktu akibat keterlambatan penggugat. 2. Penggugat mengalami kerugian secara ekonomi dan waktu akibat keterlambatan tergugat. Bukti-bukti. 1. Bukti P-1 salinan perjanjian jual beli tanggal 15 Januari 2023. 2. Bukti P-2 bukti pembayaran uang muka 300 juta rupiah. 3. Bukti P-3 surat somasi 1. 4. Bukti P-4 surat somasi 2. 5. Bukti P-5 bukti kerugian yang dialami penggugat. Dengan demikian jelas bahwa tergugat telah melakukan wan prestasi karena tidak memenuhi prestasi berupa pembayaran pelunasan sesuai batas waktu yang disepakati. Surat kesimpulan. Perihal kesimpulan perkara wan prestasi. Para pihak. 1. Penggugat Tuan Andi. 2. Tergugat Tuan Budi. Fakta hukum. Berdasarkan hasil pemeriksaan selama persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut. 1. Pada tanggal 15 Januari 2023, penggugat dan tergugat telah menandatangani perjanjian jual beli tanah seluas 1000 meter persegi di Kecamatan Cisarua, Bogor dengan harga 1 miliar rupiah. 2.
Pembayaran disepakati dalam 2 tahap. Tahap 1, 300 juta rupiah dibayar saat penandatanganan perjanjian. Tahap 2, 700 juta rupiah dibayar paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan. 3. Penggugat akan menyerahkan sertifikat beserta proses balik nama setelah pelunasan dilakukan. 4. Sampai dengan lewat waktunya 6 bulan setelah ditandatangani perjanjian, tergugat tidak melakukan pelunasan pembayaran. 5. Penggugat telah mengirimkan 2 kali surat teguran tetapi tidak mendapatkan tanggapan yang memadai. 6. Tergugat beralasan belum mendapatkan pinjaman dari bank dan meminta waktu tambahan. Namun hal tersebut bukan alasan pembenar untuk menunda kewajiban pembayaran. Analisis hukum. 1. Berdasarkan pasal 1239 dan pasal 1243 KUH Perdata, pihak yang tidak memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dapat dinyatakan melakukan wan prestasi. 2. Tergugat lalai memenuhi kewajibannya tanpa alasan yang sah sehingga memenuhi unsur wan prestasi. 3. Penggugat mengalami kerugian karena tanah tidak dapat dijual kepada pihak lain dan kehilangan potensi keuntungan. Kesimpulan, berdasarkan uraian di atas, penggugat menyimpulkan bahwa 1. Tergugat telah melakukan wan prestasi dalam perjanjian jual beli tanah. 2. Penggugat meminta majelis hakim untuk mengabulkan seluruh gugatan, termasuk menyatakan perjanjian jual beli tersebut sah dan mengikat. Menyatakan tergugat telah melakukan wan prestasi. Menghukum tergugat untuk membayar sisa pembayaran sebesar 700 juta rupiah berikut ganti rugi yang layak. Membebankan biaya perkara kepada tergugat. Ditetapkan di Bogor 22 Desember 2023. Penggugat Tuan Andi.